Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, NIM E77219052, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tarekat dan sistem pengajarannya terkait riba, khonaqo, dan juga zawiyah. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana definisi dari tarekat. Jadi tarekat ini adalah salah satu pokok ajaran yang ada dalam tasawuf. Ilmu tarekat sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan ilmu tasawuf dan juga kehidupan para sufi. Tarekat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni toriko yang berarti jalan pintas atau cara, sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian jalan menuju kebenaran, cara atau aturan hidup. Tarekat dimaksudkan sebagai metode, cara, jalan yang ditempuh seorang sufi menuju pencapaian spiritual tertinggi. Tarekat juga termasuk dalam metode pengembangan ajaran tasawuf, yaitu dengan melaksanakan beberapa amalan tarekat serta berusaha melepaskan diri agar melampaui batas-batas sifat-sifat tertentu sebagai manusia biasa agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Aceh mendefinisikan tarekat itu sebagai jalan petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru. Lalu selanjutnya apa aja sih macam-macam dari tarekat? Telah dijelaskan di atas bahwa tarekat ini berarti jalan yang mengacu kepada sebuah metode, latihan atau amalan guna mencapai ridho Allah. Dengan demikian berarti bahwa ada kemungkinan banyak jalan untuk bisa sampai kepada tujuan utama tersebut. Dengan banyaknya jalan yang tersedia, kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam memilih jalan mana yang akan ditempuh. Jangan sampai menjadi seseorang yang ambisius yang menghalalkan segala cara agar maksudnya tercapai. Dalam tasawuf ada tarekat atau jalan yang sah dan ada yang tidak sah. Istilah tarekatnya adalah ada mutabaro dan huwairu mutabaro. Jadi muktabaro ini sanad keilmuannya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan huwairu muktabaro sanad keilmuannya ini mengalami keterputusan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarekat ini kan awalnya itu dari Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka dari itu semua tarekat yang mutabaro itu sanad atau silsilahnya mutasil bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila suatu tarekat silsilahnya tidak sampai kepada Rasul, maka tarekat tersebut adalah huwairu mutabaro. Apa sih penyebab keterputusan sanad itu? Yang pertama itu silsilah syekh atau mursyidnya tidak bersambung kepada Rasulullah. Yang kedua, silsilah mursyid tarekat terdapat mursyid yang tidak menerima ijazah talqin dari syekh sebelumnya, atau mursyid yang mengajarkan tarekat tidak mendapatkan izin talqin dari syekh sebelumnya. Bagaimana sih sistem pengasramaan pada masa klasik itu? Jadi dalam sejarah perkembangannya, kelompok sufi ini selanjutnya mendirikan institusi-institusi pendidikan untuk menjaga dan mengembangkan ajaran-ajarannya. Beberapa yang terkenal adalah lembaga pendidikan ribat, khonaqo, dan juga ada zawiyah. Apa sih ribat itu? Jadi secara etimologi ribat berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu rabata, yarbutu, rabtan yang bermakna tubain yaitu mengikat. Ribat secara harfiah berarti ikatan yang mudah dibuka, sedangkan dalam arti yang umum ribat adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan dan pengajaran bagi calon sufi. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengonsentrasikan diri mereka untuk semata-mata beribadah kepada Allah.
Pada mulanya, ribat digunakan sebagai benteng pertahanan kaum muslimin terhadap serangan musuh. Ribat banyak dibangun di perbatasan dan dilengkapi dengan menara pengawas. Di dalam ribat, tentara muslim melakukan latihan-latihan militer di samping ibadah keagamaan, sehingga ribat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai tempat ibadah dan markas tentara. Oleh karena itu, istilah ribat dihubungkan dengan jihad di jalan Allah atau perang suci yang dalam prakteknya untuk mempertahankan wilayah Islam dari serangan musuh serta memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada tahapan berikutnya, ribat yang pada mulanya memang berfungsi sebagai benteng itu mengalami perubahan makna sehubungan dengan pendidikan. Ribat berarti tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk ibadah semata. Ribat biasanya dihuni oleh sejumlah orang miskin yang secara bersama-sama menjalankan aktivitas keilmuan di samping melakukan praktik-praktik sufistik. Mereka bersama-sama melakukan praktik-praktik sufistik. Lalu yang kedua, zawiyah. Zawiyah itu secara literal berasal dari bahasa Arab, berarti pojok atau sudut. Istilah ini pada awalnya berkonotasi pada masjid, di mana orang-orang fakir miskin berkumpul untuk mendengarkan pelajaran dari seorang syai. Zawiyah seperti ini terdapat pada Masjid Amr di Kairo. Pada mulanya, zawiyah adalah rumah-rumah pribadi para ulama yang digunakan untuk mengumpulkan para muridnya untuk belajar. Sehingga pada akhirnya zawiyah berkembang menjadi bangunan yang besar dan megah, yang mana zawiyah ini ada dua macam. Yang pertama, zawiyah tradisional yang mempunyai hubungan erat dengan penguasa. Yang kedua, ada zawiyah yang lebih independen. Jenis zawiyah kedua ini biasanya sekaligus menjalankan fungsi masjid dan ribat, di mana menyediakan fasilitas beribadah sekaligus perlindungan dan memberi makanan bagi orang-orang miskin. Lalu yang selanjutnya ada khonaqah. Di dalam dunia tasawuf, istilah khonaqah ini dimaksudkan sebagai pondokan khusus yang dihuni oleh para sufi. Biasanya mereka menjadikan khonaqah ini sebagai tempat belajar, mengkaji tasawuf, dan sekaligus sebagai tempat untuk mempraktikkannya. Mereka hidup di pondokan ini sebagai komunitas yang diikat dalam kesatuan orientasi untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Kehidupan yang mereka jalani di khonaqah ini diatur oleh tata aturan pergaulan antar sufi yang begitu ketat dan terprogram dengan baik. Untuk itulah khonaqah sering juga disebut sebagai asrama atau tempat karantina para sufi yang sedang belajar dan mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.